Guys, kita kembali lagi ke channel Mariono Yoga, channel yang selalu memberikan informasi tentang perkembangan Labuan Bajo. Video kali ini kita bahas tentang 6 mega proyek infrastruktur pariwisata Labuan Bajo. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa dukung channel Mariono Yoga dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Hai guys, proyek yang pertama adalah Bandara Internasional Komodo. Peningkatan status menjadi bandara internasional tahun 2018 diharapkan fasilitas dasar untuk bandara internasional siap meliputi fasilitas navigasi, perkerasan, runway, dan perbaikan apron pada tahun 2019. Pada tahun 2019 sudah ada penerbangan internasional dan penerbangan domestik yang sudah terbiasa antara provinsi bahkan sampai ke luar negara. Untuk proyek ini mencapai 43,61 miliar. Peningkatan status Bandara Komodo menjadi Bandara Internasional Komodo dalam rangka untuk menyambut perkembangan untuk destinasi wisata Labuan Bajo, dalam rangka untuk mengembangkan wisata-wisata yang sangat indah yang ada di Labuan Bajo, maka pemerintah menyiapkan fasilitas untuk menambah status penerbangan yang sangat baik. Yang kedua guys, pembangunan listrik tenaga mesin dan gas Rangko Labuan Bajo. PLTMG Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat berkapasitas 20 MW. Mega proyek ini dikerjakan oleh 3 anak perusahaan badan usaha milik negara, yakni PT PP dan PT Warsita Finland dan PT Warsita Indo, dengan total anggaran sejumlah 375 miliar. Pembangkit listrik tenaga minyak dan gas Rangko Labuan Bajo tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas penyediaan energi listrik untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama Kabupaten Manggarai Barat, tetapi lebih dari itu bermanfaat untuk mendorong masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di ujung barat Pulau Flores itu. Pembangkit listrik tenaga minyak dan gas Rangko berlokasi di pantai utara kota Labuan Bajo berkapasitas 20 MW. Gardu induk 70 kV Labuan Bajo. Ketiga guys, pembangunan rest area dan souvenir shop. Pembangunan rest area dan souvenir shop yang terletak di kota Labuan Bajo, tepatnya di Puncak Waringin, yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menyediakan desain arsitektur Nusantara, dan pada tahun 2019 sudah diselesaikan date-nya oleh Kementerian PUPR. Dan pada tahun 2020 yang lalu dibangun menjadi rest area dan souvenir shop. Pembangunan proyek ini dilakukan oleh pemerintah pusat dengan berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah daerah Manggarai Barat. Dengan adanya area pusat penjualan souvenir tersebut, nantinya hasil kerajinan masyarakat NTT dan lebih khusus masyarakat Manggarai Barat dapat dipasarkan pada area Puncak Waringin. Proyek rest area dan souvenir shop sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir tahun 2020 dan mendatangkan beberapa menteri yang berkaitan tentang pembangunan proyek ini dalam rangka meningkatkan kawasan strategis pariwisata nasional untuk pengembangan kota Labuan Bajo. Hai guys, nomor 4, pembangunan jalan raya. Proyek pembangunan jalan raya meliputi yang ada di sekitar pantai utara Pulau Flores. Pembangunan jalan pengaman pantai utara Pulau Flores yang sekarang lagi berjalan, dan proyek yang ada di kota Labuan Bajo 650 meter di Kampung Tengah kota Labuan Bajo dan 350 meter di Kampung Ujung. Sementara untuk meningkatkan konektivitas pada tahun 2018 telah dilakukan pembangunan jalan Labuan Bajo dan Boleng.
Terang Kedindi, Kecamatan Reap, Kabupaten Manggarai, yang panjang mencapai 24,50 km dan jalan akses menuju Bandara Internasional Komodo sejauh 8,20 km. Untuk mencapai Labuan Bajo sebagai destinasi wisata premium di tanah air, maka Kementerian PUPR lewat Ditjen Bina Marga terus meningkatkan kualitas jalan pada kawasan strategis pariwisata nasional. Contohnya 5 paket penanganan proyek jalan yang ada di Kota Labuan Bajo sepanjang 16,8 km, yakni peningkatan jalan trotoar dan drainase Jalan Soekarno bagian atas dan Jalan Soekarno bagian bawah, Jalan Simpang Pede, Jalan Yohanes Dehadu, Waicicu. Yang kelima guys, pembangunan Pelabuhan Marina Labuan Bajo. Proyek ini dibangun atas kerjasama 3 badan usaha milik negara, yaitu PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Patra Jasa, dengan total anggaran pembangunan sebesar 400 miliar. Selain membangun marina, konsorsium badan usaha milik negara ini juga akan membangun hotel berbintang 5 di lokasi yang sama dengan kapasitas 180 kamar. Proyek pelabuhan marina yang sekarang dibangun oleh badan usaha milik negara di sektor perhotelan, yaitu Hotel Inaya Baik yang berkapasitas 180 kamar yang sudah beroperasi sejak tahun 2020, yang sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Jadi fungsi Hotel Inaya Baik ini bisa dilakukan kegiatan-kegiatan nasional, bahkan kegiatan-kegiatan domestik, bahkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sektor-sektor swasta. Dan sekarang pembangunan sudah rampung semua. Yang keenam guys, pembangunan bak air spam YMC Labuan Bajo. Pekerjaan pembangunan sistem penyediaan air minum YMC yang berkapasitas 100 liter per detik di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, antara Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Kerja Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Pemukiman Wilayah 2 dengan Badan Usaha Milik Negara PT Amarta Karya Persero. PT Amarta Karya Persero ikut mendukung dan berkontribusi dalam program Kementerian PUPR, yaitu peningkatan akses air minum aman bagi masyarakat Indonesia, khususnya Labuan Bajo, termasuk 5 kawasan strategis pariwisata nasional, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado. Dengan ketersediaan sarana air bersih dan layak minum, diharapkan akan meningkatkan pemahaman tentang hidup bersih dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 dan dapat mengurangi risiko penyakit yang berdampak pada kesehatan. Jangan lupa dukung channel Mariono Yoga dengan cara like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya.